Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Kamis 22 Juni 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun informasi seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari sebanyak 7 kapal but ikan jenis Puka Troll terbakar saat sandar di dermaga PT Botra Laut PPSB Gabion Pelawan Rabu malam. Menurut saksi mata di TKP, Arwan mengatakan salah satu kapal yang sedang sandar di dermaga saat itu sedang mengisi BBM. Secara tiba-tiba ada percikan api dan langsung membakar kapal. Api yang cukup besar dari kapal bot pertama yang terbakar kemudian menjalar ke kapal-kapal lainnya. Mobil pemadam kebakaran yang tiba di TKP langsung memadamkan api, namun api tidak berhasil dipadamkan. 7 unit mobil pemadam milik Pemko Medan Silih berganti memadamkan api, namun api semakin membesar dan menghanguskan kapal-kapal but ikan yang ada di dekatnya. Ketua Umum Relawan Antisipasi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Pesisir Putra Islami mengatakan kapal but yang terbakar sebanyak 7 unit dan 2 kapal but yang sedang rusak dan masih dalam perbaikan juga musnah terbakar. Diperkirakan 7 bot yang bagus dan 2 bot yang rusak. Jadi semuanya kalau di total 9 armada bot. Kalau sebab-sebabnya apa kira-kira? Penyebabnya belum diketahui dengan jelas, tapi setelah kalau nggak berkepentingan, mundur semua, mundur. Timbul, tapi api itu belum tahu diketahui dari mana asalnya. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran kapal but ini, namun pengusaha kapal Puka Troll diperkirakan mengalami kerugian miliaran rupiah. Pemirsa, informasi lainnya yakni Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan memusnahkan 170 kg sabu-sabu hasil sitaan dari 10 tersangka. Dari 170 kg sabu-sabu yang dimusnahkan, 120 kg diantaranya merupakan sabu yang hendak diselundupkan ke dalam bungkus kopi Malaysia. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diuji keasliannya menggunakan cairan kimia oleh tim Lapor Polda Sumatera Utara. Pemusnahan dilakukan dengan 2 metode, yakni merebus narkoba ke dalam air bersuhu di atas 100 derajat Celcius dan membakar sabu menggunakan mesin insinerator. Sebanyak 170 kg sabu yang dimusnahkan hasil sitaan dari 10 tersangka yang ditangkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Seluruh sabu-sabu yang dimusnahkan merupakan sabu yang dipasok dari Malaysia melalui perairan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari 170 kg sabu-sabu yang dimusnahkan ini, 120 kg diantaranya merupakan sabu-sabu yang hendak diselundupkan dengan metode yang tidak biasa, yakni mengemas narkoba ke dalam bungkus kopi Malaysia. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP John Rakuta Sitepu menyebut, dalam pengungkapan kasus 170 kg sabu ini, terdapat tersangka yang berperan sebagai pengendali. Sama-sama kita saksikan Bapak Kapolrestabes memimpin pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu dan pil Erimin 5 yang sebagaimana sudah kita rilis sebelumnya, sudah 2 kali rilis, ada 5 pengungkapan dari 5 TKP berbeda dengan jumlah berat barang bukti bermacam-macam, mulai dari 32 kilo, 2 kilo, 130 kilo, 120 kilo, 7 kilo, dan 10 kilo, sehingga di total seluruhnya 170 kg sabu. 170 kg sabu ini berhasil diungkap oleh Polrestabes Medan. Pemirsa, sebanyak 115 bal daun ganja dan 20 bungkus sabu-sabu dimusnahkan Polres Langkat kemarin sore. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan menggunakan insinerator milik BNN Provinsi Sumatera Utara. Pemusnahan barang bukti 20 bungkus sabu-sabu dan 115 bal daun ganja kering dilakukan di halaman Polres Langkat.
Barang bukti narkoba diamankan dari 5 orang tersangka, di mana 2 orang tersangka atas kepemilikan sabu dan 3 orang tersangka atas kepemilikan daun ganja. Sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti narkoba diuji oleh petugas laboratorium dari Polda Sumut untuk menguji keaslian narkoba. Selanjutnya sabu-sabu dan ganja dimusnahkan dengan dimasukkan ke dalam mesin insinerator bilik BNN. Selain itu, daun ganja juga dimusnahkan dengan cara dibakar. Kabak Operasional Polres Langkat AKP SR Sirait mengatakan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 115 bal ganja dan 20 bungkus sabu dari 5 orang tersangka. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke mesin insinerator dan dibakar. Dilaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dan narkotika jenis sabu. Pemusnahan dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara memasukkan ke dalam insinerator dan dengan cara membakar. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, sub 111 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. BUMN di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap kepolisian Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan karena menyembunyikan sabu-sabu seberat 2,64 gram di sepeda motor milik tersangka. Tersangka Supardi, 43 tahun, yang merupakan seorang karyawan BUMN di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini, tak berkutik saat ditangkap polisi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, marak dengan peredaran narkoba. Menerima informasi tersebut, petugas Polsek Batang Toru langsung melakukan penyelidikan untuk menindak target dalam rangka operasi Antik Toba 2023. Petugas kepolisian Polsek Batang Toru yang sudah mengetahui identitas tersangka langsung mengamankan Supardi yang saat itu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 1 dompet berwarna biru tua yang di dalamnya berisikan sabu-sabu seberat 2,64 gram. Di hadapan petugas, tersangka mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari rekannya berinisial D, warga Batang Toru, sebanyak 5 gram dengan harga Rp900.000 per gramnya. Amankan dan membawanya ke Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian anggota itu melakukan penyelidikan ada di sepeda motor, disimpan, diselipkan di lampu. Barang bukti yang diamankan setelah kita lakukan penimbangan 2,64 gram. Yang kita duga adalah sabu-sabu. Kini tersangka sudah diamankan petugas Polsek Batang Toru dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, puluhan warga Desa C Kepayang Asahan bersama polisi menggerebek gudang diduga sebagai tempat penimbunan dan pengoplosan minyak menjadi bahan bakar, serta ditemukan 1 unit truk maupun puluhan drum diamankan petugas. Puluhan warga bersama polisi melakukan gerebek sebuah gudang diduga tempat penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak di Desa C Kepayang Asahan, Sumatera Utara. Penggerebekan dilakukan atas permintaan warga yang resah atas aktivitas pengoplosan minyak. Keberadaan gudang tersebut dinilai menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar yang dikhawatirkan berdampak buruk seperti potensi terjadinya kebakaran. Dalam penggerebekan diduga sudah bocor, tampak tak satupun pemilik dan pekerja berada di lokasi saat didatangi warga. Dari lokasi, warga menemukan 1 unit truk berisi puluhan drum minyak dan jerigen serta beberapa alat kerja mesin seperti becak motor berisikan bahan bakar minyak. Dari penggerebekan ini, warga bersama polisi kemudian membawa barang bukti ke Polsek C Kepayang. Terkait informasi yang kami dapatkan ketika kami sedang berjalan ke kampung kami,
ada kegiatan kami di kampung kami. Ketika mau pulang ke Tanjung Balai, kami melihat ada plat BL masuk ke Kecamatan Sekepayang. Maka plat itu kami pertanyakan, pemiliknya siapa, apa tujuannya membawa ke sini. Timbullah kecurigaan kami terhadap truk yang masuk itu, kami lihat arah ke sini, dan beberapa bulan yang lalu kami juga sudah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwasanya ada kegiatan aktivitas pengoplosan BBM dan minyak bersubsidi. Maka oleh karena itu, gerakan spontan yang kami lakukan pada malam hari ini, kami informasikan kepada aparat penegak hukum yang ada di setempat ini. Seluruh barang bukti yang diamankan kemudian aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Setelah menjalani pemeriksaan dari petugas Satreskrim Polres Labuhan Batu, ke-46 pekerja migran Indonesia dipulangkan ke daerahnya masing-masing oleh Pemkab Labuhan Batu Utara. Meskipun sempat tertahan selama 6 hari, sebanyak 46 PMI ilegal dari Malaysia ini diinapkan di rumah singgah milik Dinas Sosial Labuhan Batu Utara. Para PMI ilegal ini tertahan di Labuhan Batu Utara karena melengkapi berkas penyelidikan dari Reskrim Polres Labuhan Batu terkait dugaan sindikat penyaluran PMI secara ilegal ke luar negeri. Kapolsek Kuala Hulu, Ibtu Gulham Januari Lutfi menjelaskan setibanya PMI tersebut di Desa Simandulang terlebih dahulu diinapkan 1 malam di Mapolsek Kuala Hilir, Kecamatan Kuala Ledong. Kemudian dipindahkan ke rumah singgah Dinas Sosial. Setelah menjalani pemeriksaan, seluruh PMI pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi dipulangkan ke daerahnya masing-masing. 38 orang diantaranya dipulangkan ke NTT, 5 orang ke Jawa Timur, 2 orang ke Riau, dan 1 orang ke wilayah Sumatera Utara dengan menggunakan sejumlah bus dan mobil travel dari halaman Mapolsek Kuala Hulu. Meluruskan bahwa mereka ini adalah PMI nomenklatur sekarang. Menurut undang-undang mereka adalah pekerja migran Indonesia. Mereka sebagian besar berasal dari NTT, sebagian kecil dari Pulau Jawa, dan ada beberapa orang yang dari Provinsi Sumatera Barat. Mereka ditemukan pertama kali oleh Polsek Kuala Hilir, kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan oleh Satreskrim yang bertempat di Polsek kami di Polsek Kuala Hilir. Dari penanganan pertama mereka mulai dari hari Sabtu sampai hari ini hari Kamis mereka sudah dipulangkan. Artinya selama beberapa hari di sini mereka ditempatkan di rumah persinggahan sementara, rumah perlindungan sosial milik Dinsos Pemkab Labuhan Batu Utara. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, warga Panyabunga Mandaling Natal kelimpungan mencari gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Sudah sepekan terakhir ini gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Mandaling Natal sulit didapatkan. Jikapun ada, harga lebih mahal mencapai Rp25 sampai Rp30.000 per tabung. Kelangkaan gas melon ini sudah biasa terjadi saat jelang Hari Raya Idul Adha akibat tingginya permintaan. Sementara pasokan dari agen gas LPG terbatas, sulitnya mendapatkan gas melon ini, warga di Panyabungan kelimpungan mencari gas melon, bahkan harus mengeluarkan modal lebih mahal. Sebagian warga terpaksa meninggalkan tabung gas kosong di pangkalan. Kelangkaan gas melon ini juga dipicu akibat adanya keterlambatan pendistribusian Pertamina ke agen LPG di Mandaling Natal pada libur panjang kemarin, sehingga membuat pasokan warga di Mandaling Natal habis. Sekitar 6-800 minggu. Untuk usaha apa, Bang? Makan, Bang. Mau makan ya. Dengan kenaikan ini, Bang, mengganggu kita nggak, Bang? Sangat mengganggu, Bang. Merugikan ini, Bang. Merugikan ya. Harapan kita apa nih, Bang? Mudah-mudahan seterusnya bisa turun lagi lah harganya kan. Soalnya ini zaman yang sulit juga ya, Bang ya. Iyalah. Apalagi penjualan rumah makan pun gimana ya? Penjualan menurun. Keterbatasan pasokan ini juga dikeluhkan para pengelola pangkalan akibat tak ada penambahan dari agen gas LPG, padahal permintaan setiap waktu terus meningkat. Memang kita nggak tahu penyebab pastinya, tapi permintaannya memang tinggi. Kebetulan memang di akhir Lebaran itu udah 2 kali tanggal merah itu memang stop
nggak masuk total. Oh, itu pengaruhnya ada juga ya Bang ya? Makanya sering kosong-kosong gini ya? Ya mungkin itu masuk 100. Langsung habis? Satu hari itu, besoknya pun masih tersisa sebenarnya. Ya kalau harapan kita ya penambahan jatahnya lah. Sementara itu pemirsa, menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, permintaan hewan kurban terutama domba dan kambing mulai meningkat. Peternak domba dan kambing di Kabupaten Deli Serdang mengaku permintaan terus bertambah mengingat Idul Adha tinggal menghitung hari. Seorang peternak kambing Yeti di Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang kebanjiran permintaan hewan kurban jenis kambing. Kambing yang ia pelihara ada 3 jenis, yaitu kambing arsip, kacang, dan jenis kambing Jawa. Untuk harga jualnya bervariasi tergantung besar kecilnya hewan kurban, dengan estimasi harga paling rendah sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah per ekornya. Jenis kambing Jawa paling tinggi harganya karena kambing ini tidak banyak stok dan susah didapatkan. Tahun ini masyarakat yang mencari hewan kurban lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Permintaan tahun ini naik 30% dan permintaan hewan kurban banyak dari Provinsi Aceh. Tahun ini lebih lumayan daripada tahun semalam. Meningkatnya kayak mana ya dibilang? Ini kan 100 ekor seluruhnya ya kan. Udah terjual itu 60 ekor. Gitu. Udah boleh dilihat kan kandangnya banyak yang kosong. Pertama yang tahun semalam itu masalah COVID, ya kan, orang lebih kayak mana itu perekonomian kan goyang, jadi orang sedikit lah yang buat korban gitu. Di sini ada 3 jenis, ada kalau di sini kami bilang kambing Jawa ya, kambing kacang, kambing arsip. 1 ekornya itu bisa 3,5 juta bang. Selain memelihara hewan kurban jenis kambing, Yeti juga memelihara sapi untuk kurban sebanyak 10 ekor dan harga jualnya juga masih terjangkau tergantung besar kecilnya sapi. Pemirsa, 3 orang warga negara Jerman berkunjung ke SMP Berkat Aik Bingke, Mandeling Natal. Kedatangan warga negara asing ini untuk melihat secara langsung kondisi sekolah yang tergabung dalam GKPA yang saat ini perlu dibenahi. Kedatangan warga negara asing ini disambut para siswa dengan tarian Batak di halaman sekolah. Ketiga warga Jerman ini melihat secara langsung kondisi sekolah SMP Berkat yang perlu dibenahi untuk peningkatan mutu pendidikan para siswa dan kondisi sekolah. Kedatangan mereka juga untuk menjalin silaturahmi dan persahabatan antara organisasi kemitraan LAN Undil dengan Gereja Kristen Protestan Angkola Mandeling Natal yang sudah berusia 40 tahun. Jadi katanya mereka datang dari Jerman, dari Undil, ya. Mereka dalam rangka untuk persahabatan juga setelah ada 40 tahun persahabatan, 14 years ya. Ada 40 tahun persahabatan antara GKPA dan LAN Undil. Jadi mereka ingin melihat langsung bagaimana perkembangannya nanti dan apa yang akan bisa ditindaklanjuti ke depannya dengan baik. Begitu kira-kira menurut mereka. Ya. Kepala SMP Berkat Desa Aik Bingke, Mandeling Natal, Darwin Manalu mengatakan, kedatangan warga asing ini merupakan bentuk persahabatan antara kemitraan LAN Undil dengan GKPA. Pada kesempatan itu, Darwin Manalu juga menyampaikan keluhan akses jalan dan kondisi mobiler sekolah yang cukup memprihatinkan, serta kondisi sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu para siswa di SMP Berkat. Kepada warga Jerman dan kita mengusulkan ada beberapa hal. Pertama, jalan menuju SMP Berkat supaya dibantu dan juga fasilitas-fasilitas lainnya untuk bisa dibantu, termasuk dalam hal pendidikan, peningkatan pendidikan melalui IT nanti dan juga sekaligus mencari sama budaya. Terima
Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan mewisuda 1.265 lulusan program diploma, sarjana, pasca sarjana, dan magister kemarin. Pada wisuda ke-70 ini, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan mengangkat tagline Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dalam Membangun Desa, Membangun Indonesia. Wisudawati periode Juni 2023 berjumlah 1.265 orang yang terdiri dari Fakultas Humaniora 87 orang, Fakultas Sosial dan Sains 575 orang, Fakultas Teknik 505 orang, Magister Ilmu Hukum 88 wisudawan, serta Magister Manajemen sebanyak 10 wisudawan. Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi, Isa Indrawan mengatakan, sesuai dengan tema wisuda kali ini, semangat kebinekaan melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dalam Membangun Desa, Membangun Indonesia (MBKM). Universitas Pembangunan Pancabudi telah memiliki 8 desa binaan yang bertujuan sebagai wadah strategis dalam implementasi MBKM dengan melibatkan mahasiswa dan dosen agar dapat menerapkan pembelajaran serta berkontribusi untuk mengembangkan solusi dalam mendorong pembangunan wilayah pedesaan. Ia juga mengatakan Unpad berkomitmen untuk menjadi institusi yang inovatif serta berdaya saing melalui pendidikan inklusif guna menghasilkan program kemitraan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa dan Sumatera Utara secara berkelanjutan. Ya, hari ini alhamdulillah Pancabudi melaksanakan wisuda yang ke-70 yang dilaksanakan ada 2 sesi hari ini dan besok dengan 1.296 wisudawan wisudawati yang telah menempuh proses pendidikan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, harapannya memang para wisudawan dan wisudawati ini bisa dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan program yang selama ini dilakukan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi, di mana setiap mahasiswa dalam melakukan kerja praktek itu diupayakan semuanya itu berada di pedesaan. Kenapa pedesaan? Karena memang kita melihat desa saat ini masih banyak yang tertinggal daripada infrastruktur maupun program-program yang untuk memajukan desa, karena ke depan itu urbanisasi itu sudah berubah, orang kembali ke desa. Nah, perlu dipersiapkan kader-kader muda di desa sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin di pedesaan untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan di pedesaan. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu adalah jujur dan jangan pernah menyerah, ya. Karena pergerakan perekonomian itu lebih banyak sebenarnya di sektor swasta. Untuk itu kita berharap lebih banyak lulusan perguruan Pancabudi yang membuka lapangan pekerjaan daripada lainnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap kepada seluruh wisudawan wisudawati untuk dapat menanamkan pemikiran berwirausaha, imajinatif dan kreatif dalam membangun usaha serta menciptakan pekerjaan. Ilmu yang dia terima ditransfer dari para dosen, para rektor, dan yang dia dapat sendiri, itu yang harus diamalkan pada seluruh rakyatnya, rakyat Sumatera Utara terkhusus itu. Dan saya selaku Gubernur Sumatera Utara menunggu hasil ilmu-ilmunya itu yang dia praktekkan untuk memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Pemirsa, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, namun tidak dapat dipungkiri kemajuan ini belum merata di seluruh penjuru negeri, terutama di pedesaan. Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan Indonesia sebagai negara. Kawasan pedesaan adalah pusat kehidupan yang kaya dengan kearifan lokal, budaya, dan keberagaman yang merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia. Untuk itu, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Unpad, Isa Indrawan, mengajak para lulusan Universitas Pembangunan Pancabudi tahun 2023 untuk berkiprah di pedesaan,
Sebab menurutnya saat ini masih banyak desa tertinggal, terutama dari segi infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Unpad telah menjalankan program-program untuk memajukan desa. Seperti menjalin program kemitraan dengan 30 desa yang tersebar di beberapa kabupaten dan turut bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Ia juga mengatakan kader-kader muda perlu untuk dipersiapkan sehingga ke depan dapat menjadi pemimpin di pedesaan untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan di pedesaan. Sebagai negeri dengan beragam etnis, agama, bahasa, dan budaya, Indonesia adalah negeri yang istimewa. Namun di sisi lain, keberagaman ini juga menjadi sebuah tantangan yang perlu dihadapi bersama. Rektor Unpad Isa Idrawan menambahkan, membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Panen Raya Kurikulum Merdeka merupakan perwujudan aksi nyata hasil belajar penerapan Kurikulum Merdeka yang berisikan hasil olahan siswa sesuai proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang sudah diajarkan sekolah. Sebagai wujud implementasi kurikulum Merdeka, Perguruan Al-Azhar SMA Al-Azhar Plus Medan menggelar Panen Raya Kurikulum Merdeka yang secara resmi dibuka oleh Kacabdis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara August Sinaga di Gor Perguruan Al-Azhar Medan kemarin. Panen Raya ini menampilkan dan memamerkan hasil kreativitas siswa-siswi SMA Al-Azhar Plus Medan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program yang dibentuk oleh pemerintah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Pembina Yayasan Haja Rahma Nasution Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, Perguruan Al-Azhar Medan pada tahun ini berhasil menempatkan seluruh unit yang berada di bawah naungannya menjadi sekolah penggerak mulai dari playgroup, TK, SLB, SD, SMP, SMA, dan SMA Al-Azhar Plus Medan. Prestasi ini patut disyukuri karena Perguruan Al-Azhar Medan mendapatkan kepercayaan yang besar dari pemerintah, baik itu dari Kemendikbudristek maupun Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Alhamdulillah pada hari ini kami sangat berbahagia melihat siswa-siswi kami begitu kreatifnya dan bahkan mereka juga inovatif dalam menentukan pilihan kegiatannya masing-masing, baik itu dalam sisi menu maupun harga dan sebagainya. Itu merupakan kecerdasan baru bagi mereka yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan dan dipikirkan. Sekarang mereka terbangun situasi yang cerdas berkomunikasi, cerdas bekerja sama, serta cerdas menentukan pilihan. Kacabdis Pendidikan Sumatera Utara August Sinaga mengatakan, kegiatan Panen Raya Kurikulum Merdeka ini adalah suatu kegiatan yang memberikan informasi dan data sesungguhnya bahwa penerapan kurikulum Merdeka harus membentuk karakter dan soft skill dari peserta didik melalui sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga kurikulum Merdeka ini benar-benar diterapkan di sekolah. Dikatakan ada kegiatan yang dilaksanakan secara struktur kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler dalam bentuk proyek, sehingga kegiatan ini melengkapi kegiatan intrakurikuler yang artinya anak dilatih dengan potensinya tidak hanya dari sisi pengetahuannya saja, tidak dari hard skill saja, tetapi anak harus dibentuk juga karakter dan soft skill-nya. Ya, apa yang saya saksikan tadi dan apa yang saya lakukan tadi dialog atau tanya jawab dengan anak kita di stand, di pameran mereka ini, ya, itu sudah menunjukkan bahwa anak ini ya mengakui bahwa mereka sadar tidak sadar telah terbentuk bagaimana mereka bisa bekerja sama, ya, atau yang dikenal dengan dimensi gotong royong, dan mereka juga melakukan sebuah proses bagaimana mereka untuk melakukan bernalar kritis. Jadi mereka harus melihat sesuatu, harus memikirkannya sebelum melakukannya. Mereka juga harus melakukan strategi apa yang harus dilakukan.
Pada kesempatan itu, Kacabdis Wilayah 1 Sumatera Utara beserta pembina Yayasan Perguruan Al-Azhar Haji Mahyuzar Nasution berkesempatan meninjau dan bertanya jawab langsung dengan para siswa seputar jajanan dan aneka kuliner yang ditampilkan pada Panen Raya Kurikulum Merdeka. Pemirsa, Sekolah Penggerak UPT SMP Negeri 1 Medan memperkenalkan Market Day melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan berwirausaha. Sebanyak 22 stan UMKM meramaikan Market Day proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Sekolah Penggerak UPT SMP Negeri 1 Medan pagi tadi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengenalkan wirausaha ini dilaksanakan pada akhir semester sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Bazar UMKM ini diawasi oleh masing-masing wali kelas dan orang tua murid sehingga apa yang menjadi target dari proyek tersebut tercapai. Para peserta didik diberi kesempatan langsung dalam mengenal dan belajar kewirausahaan dengan menjadi pedagang dan membeli makanan dan lainnya. Interaksi ini diyakini mampu membentuk karakter pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, Kepala Sekolah beserta komite juga memberikan piagam penghargaan kepada peserta didik berprestasi di hadapan para orang tua murid. Ketua Komite UPT SMP Negeri 1 Medan, Mokhrid Nasution, menargetkan kepada peserta didik yang memiliki bakat berwirausaha akan mendaftarkan badan usaha untuk UMKM. Dari komite nanti akan coba terus membantu, mendukung kegiatan-kegiatan ini. Nanti juga anak-anak ini yang memang sudah punya seperti membantu orang tuanya, nanti kita coba untuk membuat badan usaha seperti UKM. Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Khairul Saleh, menjelaskan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila, pihaknya telah menghadirkan narasumber untuk memberi edukasi kepada peserta didik. Persiapan proyek kita kali ini kita bekerjasama dengan orang tua siswa kita libatkan, di mana kita sebelumnya telah melakukan rapat-rapat dengan orang tua siswa. Kemudian kita juga telah menghadirkan narasumber untuk memberikan ilmunya kepada peserta kita mengenai apa itu kewirausahaan. Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Medan, Haja Lisdawati Susban, menuturkan kegiatan yang bertemakan kewirausahaan diharapkan mengedukasi para peserta didik menjadi mandiri, jujur dalam berwirausaha. Hari ini kegiatannya adalah dengan tema kewirausahaan. Judulnya adalah mandiri, jujur dalam berwirausaha. Artinya bahwa kita berkomitmen kepada anak-anak dan orang tua bagaimana mempunyai sifat jujur di dalam berusaha yang merupakan adalah modal utama untuk masyarakat pada umumnya. Pada hari ini itu ada 22 stand yang terdiri dari kelas 7 dan kelas 8. Pelajar yang memiliki profil Pancasila memiliki keutuhan dan 6 dimensi yang membentuk profil tersebut. 6 dimensi ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berdalar kritis, dan kreatif. Memiliki jantung sehat dan kuat merupakan idaman banyak orang. Salah satu cara terbaik untuk membuat jantung bekerja dengan melakukan senam jantung sehat atau kardio. Gerakan kardio merupakan olahraga yang baik untuk jantung karena memperkuat jantung dan pembuluh darah. Kardio meningkatkan aliran darah oksigen ke seluruh tubuh dan mengurangi resiko masalah kesehatan. Senam jantung sehat ini dilakukan pengurus Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara beserta para anggotanya yang dipandu instruktur senam Nur Hasana kemarin. Pada dasarnya gerakan senam jantung sehat merupakan kombinasi dari beberapa gerakan kardio atau aerobik. Gerakannya sangat bervariasi, ada dalam intensitas rendah, sedang, dan juga tinggi. Adapun gerakan yang umum yang biasa dilakukan yakni gerakan pemanasan sebelum memasuki gerakan inti. Seperti mengangkat tangan di atas kepala membantu meningkatkan detak jantung, gerakan ini dapat dilakukan agar tetap semangat. Gerakan senam jantung sehat mudah dilakukan dan tubuh menjadi segar dan bugar.
Jika jantung sehat, maka tubuh akan tetap bugar, stamina terjaga, serta dapat melakukan semua aktivitas tanpa merasa kesakitan. Meskipun banyak faktor yang menyebabkan seseorang terkena penyakit jantung seperti genetik, riwayat keluarga, dan faktor usia, namun masih bisa merubah gaya hidup yang lebih sehat agar jantung tetap sehat dan kuat. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Utara melaksanakan Nias Utara Open International Surfing Competition tahun 2023 yang berlangsung mulai hari ini hingga 24 Juni 2023 di Pantai Ture Dawola, Nias Utara. Kegiatan ini berlangsung mulai dari tanggal 20 sampai 24 Juni 2023 bertempat di Pantai Ture Dawola, Kecamatan Afulu, Nias Utara. Event ini berstandar internasional di mana tahun ini pemerintah Kabupaten Nias Utara bekerja sama dengan Persatuan Selancar Ombak Indonesia dan menjadikan Kabupaten Nias Utara dalam kalender kegiatan PSOI. Adapun peserta yang ikut serta pada kegiatan ini adalah para peselancar dunia dan juga peselancar nasional. Sebanyak 40 orang dari 9 negara yakni Amerika, Australia, Jepang, Italia, Spanyol, Kanada, Brazil, Swiss, dan Indonesia. Kompetisi surfing internasional merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun lokasi wisata utamanya di Pantai Ture Dawola dan juga Sawakete sebagai tempat berenang yang tidak jauh dari lokasi surfing. Lokasi wisata yang ada di Kepulauan Nias termasuk di Kabupaten Nias Utara memiliki potensi secara alami sehingga sangat diharapkan perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kepulauan Nias memiliki destinasi unggulan adalah bidang pariwisata, di mana seluruh pesisir Pulau Nias memiliki keindahan yang sangat eksotis dan kegiatan Nias Utara International Surfing Competition 2023 merupakan program yang cukup luar biasa supaya ke depan dikenal seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional. Semoga ke depan daerah Nias Utara semakin membawa kemajuan yang lebih baik lagi. Pertama sekali kita melaksanakan kegiatan ini, kita membuka diri ke internasional bahwa Nias Utara sudah ada tempat wisata yang bisa dikatakan ya Bali, tidak kalah dengan Bali. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk kompetisi berselancar kompetisi internasional tahun 2023 yang dibawa kerjasama dengan PSOI, Persatuan Selancar Ombak Indonesia, dan beberapa kawan-kawan dari dalam negeri dan luar negeri yang telah bergabung dalam melaksanakan kompetisi ini, yaitu dari negara Jepang, Australia, Spanyol, Amerika, Kanada, Italia, Brazil, Indonesia, dan Swiss. Hasil yang kita harapkan pertama dulu bagaimana pengembangan di bidang ekonomi UMKM masyarakat dan semua masyarakat yang ikut berperan dalam kegiatan ini bersama-sama memajukan pariwisata. Pengembangan pariwisata berdampak pada ekonomi masyarakat, UMKM, dan segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Nias Utara khususnya dan Kepulauan Nias secara keseluruhan. Melalui event ini diharapkan Nias Utara akan semakin dikenal masyarakat nasional bahkan internasional sekaligus menjadikan akses pembangunan bagi kemajuan Nias Utara. Pemirsa, kejuaraan surfing tingkat internasional di Nias Utara diikuti oleh 10 atlet mancanegara dan nasional. Untuk mengetahui bagaimana jalannya event berskala internasional yang sedang berlangsung, kita akan terhubung dengan Lukman Hakim Sitorus dari Nias Utara. Selamat sore Lukman. Selamat sore. Silakan dengan informasi selengkapnya. Ya Bu, Anissa, Redi, dan Budi serta pemirsa, saat ini saya berada pada event Nias Utara International Surfing Competition, di mana kegiatan ini berlangsung dari kemarin 20 hingga 24 Juni 2023 mendatang, bertempat di Pantai Ture Dawola, Kecamatan Afulu, Nias Utara. Pada event internasional ini, tahun ini pemerintah Kabupaten Nias Utara bekerja sama dengan Persatuan Selancar Ombak Indonesia yang menjadikan Kabupaten Nias dalam kalender kegiatan PSOI. Adapun peserta yang ikut serta pada kegiatan tahun ini adalah para peselancar dunia juga peselancar nasional sebanyak 40 orang dari 9 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Italia, Spanyol, Kanada, Brazil, Swiss, dan Indonesia. Kompetisi surfing ini merupakan salah satu langkah pemerintah
pemerintah dalam membangun lokasi wisata, utamanya di pantai Turu Dawulai yang juga Sawakete sebagai tempat berenang yang tidak jauh lokasinya dari tempat surfing ini. Lokasi wisata yang ada di Kepulauan Nias termasuk di Kabupaten Nias Utara sangat memiliki potensi secara alamiah dan sangat diharapkan juga perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kepulauan Nias ini sangat banyak memiliki destinasi seperti di bidang pariwisata, di mana seluruh pesisir Pulau Nias memiliki keindahan yang sangat eksotis, dan kegiatan Nias Utara International Surfing Competition 2023 ini merupakan program yang cukup luar biasa supaya ke depan dikenal oleh seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional, dan semoga ke depan daerah Nias Utara semakin membawa kemajuan yang lebih baik lagi. Begitu Anissa Redi, Budi. Iya, baik Lukman. Lukman, boleh diceritakan bagaimana antusiasme masyarakat dalam melihat dan mengikuti event tersebut? Baik Budi dan pemirsa, antusias masyarakat sangat tinggi sekali ya dalam menyambut dan ikut memeriahkan gelaran acara. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang datang dari luar daerah, sehingga mereka dalam beberapa hari ini Kabupaten Nias Utara menjadi pusat perhatian banyak orang, baik dari domestik maupun internasional. Begitu Budi. Kemudian Lukman, kira-kira apa saja dampak untuk perekonomian di masyarakat di sana terkait dengan event ini? Banyak sekali ya dampak kegiatan ini terhadap sosial ekonomi masyarakat yang sangat positif, di mana pada arena surfing internasional ini terdapat juga pameran kuliner yang pelaku usahanya adalah masyarakat sekitar. Masyarakat juga berharap gelaran surfing ini menjadi cikal bakal kawasan ini menjadi destinasi wisata di kawasan Nias Utara sehingga ekonomi kerakyatan semakin sejahtera. Dan berikut kami juga ada mengutip wawancara dengan Kadis Pariwisata Nias Utara. Ya baik Lukman, terima kasih dan tentunya kami ucapkan selamat bertugas kembali. Terima kasih Budi, Anissa Redi dan pemirsa. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Jumat 23 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 23 Juni 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Utara, Langkat, Karo, Deli Serdang, Mandaling Natal, Humbang Hasudutan, Samosir, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Padang Sedempuan, Labuhan Batu, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Karo, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, Dairi, Toba, Medan, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 10 hingga 20 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 21 Juni 2023 terpantau 36 titik dengan 1 titik di Labuan Batu Selatan, 5 titik di Mandaling Natal, 3 titik di Padang Lawas, 14 titik di Tapanuli Selatan, 6 titik di Tapanuli Utara, 1 titik di Labuhan Batu, dan 3 titik di Sibolga. Dihimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah pegunungan, lereng barat dan lereng timur untuk waspada terjadinya potensi hujan lebat pada sore hingga malam hari. Demikian perakiraan cuaca untuk tanggal 23 Juni 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.